Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku, semangat kembali bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada Mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita memasuki bab ke-8, yakni berempati itu mudah, menghormati itu indah. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi kita pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, panjang umur, dan dijauhkan dari segala musibah dan bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Alhamdulillah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada materi, tetap senantiasa Pak Mutakin mengingatkan agar kalian selalu melaksanakan 3M, yakni senantiasa memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dengan sabun agar kita terhindar dari segala macam penyakit, terutama virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, apa sih empati itu? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Ada 3 hal yang perlu kita baris bawahi. Yang pertama adalah keadaan, kemudian perasaan, dan yang ketiga pikiran. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai bentuk kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji Islam yang menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah, dan Islam sangat menganjurkan sikap empati. Jadi empati itu adalah mohon maaf, keadaan mental, perasaan kalian seakan-akan ketika ada teman, ada orang lain, ada keluarga lain yang sedang terkena musibah, kita itu ikut merasakannya. Nah, sama seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu sebuah musibah menimpa negara Indonesia tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Ya, itu ketika kita melihat di YouTube, melihat di televisi, di media-media yang lain, ketika kita melihat atau kita membaca atau mendengar itu, kita merasa Masya Allah, kok aku yang mengalami, bagaimana ya perasaanku? Kalau keluargaku yang mengalami, bagaimana nasibku ini? Ya, tentang anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, atau orang yang sedang mengalami kejadian seperti itu. Nah, itu adalah sikap empati kalian. Kemudian setelah ada perasaan seperti itu, ada imbal balik, ada wujud nyata, yakni kita berusaha membantu, seperti yang dilakukan anak-anak mahasiswa atau mungkin dari ormas-ormas yang lain, yang mereka membuka dompet peduli, kemudian atau langsung terjun ke jalanan dengan membawa kardus yang nanti akan disampaikan kepada keluarga korban. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'don, yang artinya
orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Kalau kalian melihat atau mengamati rumah kalian, mengamati bangunan sekolah, mengamati bangunan yang lain, coba kalian amati, apakah bangunan itu langsung berupa bangunan cetakan? Tidak kan? Di situ ada pasir, ada semen, ada batu bata, ada koral, ada air, apalagi? Nah, ada kayu, ada genteng. Nah, semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak semua unsur itu dipadukan atau disatukan. Nah, itulah umpamanya seorang mukmin. Ya, tidak mungkin bangunan itu kokoh hanya dibuat dari batu. Ya, walaupun batu itu kuat, tapi kalau cuma ditumpuk-tumpuk tanpa ada semennya, ada luluh istilahnya, ya tidak akan bisa kuat. Lah, orang mukmin itu ibarat sebuah bangunan yang lainnya itu sama menguatkan. Makanya tidak boleh sesama muslim itu saling menghina walaupun perbedaan pendapat. Nah, sesama teman, sesama keluarga pasti tidak sama. Karena beda kepala itu adalah beda pikiran. Yang penting kita saling menghormati dan menghargai. Sikap empati akan timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, ketika ada orang lain mengalami musibah, hati kita terenyuh, ya Allah, seakan ya, anak seusia itu orang tuanya sudah tidak ada, berarti dia hidupnya sebatang kara. Bagaimana dengan saya yang orang tuanya lengkap? Alhamdulillah kita memiliki perasaan. Kok saya yang mengalami bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Menempatkan diri berarti yang tadi, ya Allah, alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, saya masih diberikan panjang umur, masih diberikan orang tua yang lengkap, diberikan. Makanya kalian harus pandai bersyukur agar kita timbul rasa terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada orang tua dan sebagainya. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan musibah atau penderitaan. Sikap empati pernah dilakukan oleh kaum Ansor, yaitu penduduk Madinah yang menolong orang Mekah, terhadap kaum Muhajirin, yaitu penduduk Mekah yang hijrah atau pindah ke Madinah. Sikap empati tersebut dibuktikan dengan keikhlasan mereka menyediakan tempat tinggal, walaupun sebelumnya mereka tidak saling mengenal. Jadi ketika Nabi Muhammad dakwah sudah mulai dimusuhi, akhirnya Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk hijrah atau pindah ke kota Madinah. Akhirnya para sahabat banyak yang ikut. Berarti kalau mereka ikut, mereka harus meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan sanak saudara dan sebagainya. Berarti mereka hijrah itu hanya membawa diri mereka sendiri saja, tanpa membawa harta sepeser pun, hanya bekal mungkin sedikit lah. Nah, ketika sampai di Madinah, kaum orang-orang Madinah yang menolong mereka namanya kaum Ansor ini, yang asalnya tidak tahu siapa mereka, karena mereka yakin mereka adalah sesama muslim, maka mereka menyediakan tempat tinggal. Yang punya 2 rumah dikasihkan sama orang muhajirin, atau kadang mereka menempatkan, oh ini saya ada makanan lebih, saya punya pakaian yang lebih. Ya, itu adalah sikap empati yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan karena ikhlas. Berikut ini adalah contoh empati terhadap sesama. Nah, sikap empati itu bisa kita wujudkan dengan cara yang pertama adalah menjenguk orang sakit. Ya,
Kenapa? Karena tidak akan tahu nikmatnya sehat kecuali orang yang sedang sakit. Kamu setiap hari, kamu sehat katakanlah, setiap hari makan mulai pagi sampai malam ya, nasi pecel, nasi rawon, soto, bakso, sebagainya, semuanya masuk ya. Kenapa? Karena sehat. Begitu ada hari yang lain kamu mengalami sakit gigi, Masya Allah, oh ya Allah, ternyata sehat itu nikmat sekali dibandingkan dengan sakit gigi yang saya alami. Nah, sakit gigi satu saja itu rasanya luar biasa, nilai kesehatan itu sangat besar manfaatnya ya. Jadi nilai sebuah makanan itu Masya Allah, makan enak itu ternyata tidak hanya dari makanannya, dari kesehatan itu pun membuat makanan menjadi enak ya. Makanya kalian jangan sampai membuang-buang makanan ya. Di rumah kalau makan, kalau sekiranya satu piring itu tidak cukup, apa maksudnya, satu piring itu kamu rasa berlebihan, ya mungkin dikurangi. Jangan sampai makan karena nasinya, lauknya enak, nasinya dibanyakin, kemudian ternyata tidak mampu, tidak kuat untuk menghabiskan, akhirnya dibuang. Padahal kamu ingat ya, kalian perhatikan di jalan tuh ada yang mencari-cari nasi, mencari apa namanya, makanan di tempat sampah, Masya Allah ya. Jadi apa namanya, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang kedua, memberi sedekah atau zakat. Orang yang diberikan kelebihan rezeki, maka hendaklah ia membantu orang lain dengan mengeluarkan sedekah atau zakat. Menolong orang yang terkena musibah di musim hujan seperti ini. Mungkin ada yang kebanjiran, ada yang kena tanah longsor ya, kemudian rumah mereka tertimbun sehingga mereka tidak punya harta apapun, semuanya tertimbun. Kalau kita punya pakaian yang masih layak pakai, bolehlah disumbangkan. Nah, punya makanan yang berlebih, bolehlah dikasihkan, seperti itu. Mencintai lingkungan dan alam. Nah, ini juga bentuk empati kita, karena tidak mungkin banjir atau longsor itu terjadi kalau tidak ada ulah manusia. Buang sampah sembarangan ya. Kalau zamannya Pak Mutakin dulu, kali itu, sungai itu airnya jernih, paling sampahnya ya mungkin daun atau apa ya. Nah, sekarang kali itu, sungai itu penuh dengan sampah, penuh dengan pempes, Masya Allah ya. Dengan kita mencintai lingkungan, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, termasuk bentuk dari empati. Yang kelima adalah mengajarkan ilmu. Kalian yang bercita-cita menjadi guru ya, jangan pelit ilmu kepada muridnya. Apa yang kamu ketahui, apa ilmu yang kalian miliki, sampaikan kepada muridnya agar sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena ilmu itu kalau kita ajarkan tidak akan berkurang, malah akan menjadi bertambah, dan justru orang yang mengajarkan itu bertambah hafal. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada pertemuan kali ini tentang empati. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Dari sini Pak Mutakin mohon maaf. Kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.